ormas-ormas keagamaan sebaiknya mewakili organisasi keagamaan itu bertanya kepada BNPT, apa ini maksudnya? Ya, pemerintah larang tempat-tempat ibadah dipolitisasi, tetapi sekarang pemerintah mau coba mempolitisasi menggunakan tangan kekuasaan dengan merek, dengan label ya pencegahan BNPT. Lah hal-hal yang gampang dimasukkan itu adalah hal-hal yang mengenai agama. Singkat saja, kenyataan yang ada, negeri ini setelah mengalami moderat, mengalami kebebasan berpendapat, masuknya YouTube, media sosial, perlu diawasi, dikontrol dengan baik oleh pemerintah. Saya teringat istilah yang disebut oleh pemerintah, KST itu. Kelompok separatis teroris. Iya. Nah, ada badan yang menangani yang namanya kalau saya nggak salah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya. Bib, ini yang saya kembali kepada masalah yang lagi viral ini. Ya, soal pencegahan mungkin masuk dalam kategori pencegahan tindakan terorisme yang juga konon kabarnya menurut kepala BNPT ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Pak Dr. Riko. Ya, Riko Amelsa Dahniel, ya. Komjen. Beliau itu adalah Komisaris Jenderal ya. Ya. Yang menghadap DPR lalu mengajukan usulannya, ini semacam usulan saja sebenarnya ini. Ya. Sebagai orang yang merasa bertanggung jawab, memikirkan bagaimana melakukan pencegahan untuk tindak terorisme yang menurut beliau itu sudah mulai merambah ke rumah-rumah ibadah, tempat-tempat ibadah. Iya. Nah, sehingga salah satu antisipasi yang dia harapkan bisa dibuat yaitu membuat pencegahannya melalui aturan pemerintah, yaitu sebaiknya pemerintah diberi hak kuasa untuk melakukan kontrol, ya, mengontrol seluruh tempat ibadah dari berbagai agama yang ada di Indonesia ini di bawah kontrol penuh, under control kalau bahasanya beliau itu. Seperti dia kasih contoh itu, Bib, yang di Malaysia terapkan itu, di Singapura terapkan itu, under control buat seluruh tempat ibadah. Bahkan beliau kutip di dalam dalam sidang dengar pendapat dengan Komisi 3 kalau saya nggak salah DPR RI waktu itu beberapa hari yang lalu, Bib, bahwa negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi juga bahkan menerapkan hal itu. Sampai Maroko yang boleh dikata agak ekstrim tapi menerapkan hal itu. Nah, dia berharap di Indonesia juga yang notabene mayoritas beragama Islam dan banyak orang yang memanfaatkan identitas keagamaan ini sampai juga bahkan berbasis pada politik identitas agama dan seterusnya. Betul. Bisa berharap untuk melakukan kontrol sebenarnya. Ya walaupun ini berlaku untuk semua agama. Nah, yang menjadi persoalan sekarang MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan PGI juga ikut-ikutan untuk menolak usulan ini. Artinya anti terhadap usulan Komjen Pol Riko Amelsa Dahniel ini. Menurut pendapat Habib, tapi sorry Bib, Anda kayaknya salah satu orang yang setuju terhadap Komjen Dahniel ini yang menyetujui usulan itu bisa segera dibuatkan peraturan presiden kah atau apakah, atau bahkan undang-undang kah atau apa. Nah, boleh saya tanya kenapa Anda setuju? Karena menurut MUI dan PGI itu langkah mundur itu dari pemerintah Indonesia.
Ya, karena apa? Itu termasuk mengkhianati spirit dari reformasi 98. Kenapa Habib dukung? Ya. Iya begini, karena ini kita lihat fenomena reformasi 98. Kebebasan berekspresi, berpendapat di hadapan umum, kebebasan memeluk agama, itu diperbolehkan. Sebelum reformasi pun diperbolehkan. Hanya yang lebih bebas itu di zaman reformasi. Tapi memang ada kelompok-kelompok tertentu yang menentang kebebasan tersebut karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah real keindonesiaan. Kalau kita bahas ke depan, kenapa seorang kepala BNPT bisa berbicara demikian? Karena untuk mengantisipasi momentum-momentum pilpres, pileg, bahkan pilkada atau sebelum ada pilpres, pileg, pilkada, momentum-momentum ekstremisme beragama yang mengarah kepada radikalisme itu sering terjadi. Oh gitu. Iya, itu adalah oknum yang menunggangi. Kelompok tertentu itu yang Kalau oknum itu yang menunggangi. Contoh, ada oknum yang menunggangi agama Islam. Sehingga agama Islam dicap, distempel agama yang radikal. Padahal Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Adapun pengawasan rumah ibadah, seperti pengawasan masjid, kontrol masjid, itu satu hal yang memang keharusan dari pemerintah. Keharusan ya. Iya, karena pemerintah itu tidak kerja sendiri, ada menteri agama. Nah, saya mau tanya ini, kenapa justru kepala BNPT yang mengusulkan ini bersama dengan Kemenkumham, Menteri Yasona Lawli, Badan Hukum itu, kenapa tidak Menteri Agama, Bib? Karena ini kan rananya ini mau bicara tempat ibadah, agama dong mestinya. Menteri Agama yang mestinya mengusulkan, kenapa justru BNPT, kepala BNPT-nya Komjen Riko ini? Ya kan kebetulan Komjen Riko yang diundang rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 membahas fenomena masifnya radikalisme di tempat-tempat ibadah. Jadi disitulah momentum itu diusulkan. Menurut pandangan saya diusulkan. Oh gitu. Lah BNPT itu sebagai lembaga yang memang menanggulangi teroris yang bertanggung jawab untuk itu ya. dan bertanggung jawab untuk itu. Ya, inilah. Tapi saya heran kenapa PGI kok berbicara sekali. Baru saya mau tanya ini. Iya. Tapi PGI kebakaran jenggot juga ini, persekutuan gereja-gereja di Indonesia ini. Iya. Nah, ini saya udah berbicara dengan pimpinannya. Iya. Dan tanyakan kenapa, penolakannya apa. Wah, ini kan bahaya kalau sampai khotbah-khotbah di gereja mesti dikendalikan, mesti intervensi. Nah, saya sendiri bilang mungkin tidak sampai segitulah. Lagi pula sebenarnya dalam pernyataan kalau kita lihat Komjen Riko Daniel ini bicara, itu enggak ada menyentuh Kristen kayaknya tuh. Enggak menyentuh gereja gitu. Enggak. Ya secara umum saja membicarakan tempat ibadah. Iya. Ya, tetapi kemudian yang paling kebakaran jenggot saya lihat PGI juga ini. Iya. Mungkin karena gini, persekutuan gereja-gereja Indonesia ini Pak, banyak hal yang rawan dipersoalkan. Gereja-gereja, termasuk misalkan gini Pak Habib, pendirian rumah ibadah itu susah di Indonesia ini Pak. Ya, sudah
memenuhi syaratnya pun berdasarkan SKB 2 menteri atau 3 menteri sekarang ini, walaupun itu sudah digugat juga, sudah minta dianulir, dicabut itu SKB 3 menteri itu. Iya. Nah, tapi karena masih berlaku, maka gereja-gereja yang mau mendirikan tempat ibadah harus memenuhi syarat SKB 3 menteri ini. Iya. Nah itu kan sangat sulit, Bib. Kadang-kala juga mustahil untuk beberapa gereja. Iya. Ya karena gereja sifatnya beda sama masjid. Iya, betul. Kalau masjid itu kan lebih menjangkau orang-orang lokal di sekitar masjid itu. Iya. Tapi gereja ini tidak ada aturan begitu, Bib. Dalam aturan tata gereja maupun juga landasan geografis historikal di Alkitab. Iya. Nah, gereja tidak seperti itu. Gereja tidak harus orang-orang di sekitar situ. Iya. Ya gereja itu bisa dari mana saja orang-orang datang beribadah di situ. Iya. Tempat ibadah, asal dia Kristen dia cari gereja itu dia datang. Iya. Ya, jadi sebenarnya tidak bisa dipaksakan itu SKB 3 menteri berlaku untuk pendirian gereja. Ini salah satu contoh nih, Bib. Iya. Nah, sehingga ketika muncul usulan Pak Komjen Riko Daniel ini untuk mengontrol semua tempat ibadah. Iya. Jadi supaya tempat-tempat ibadah di Indonesia itu baik di kota maupun di desa harus under control, di bawah kontrol pemerintah. Nah, ini kan bisa terjadi nanti orang mempolitisasi kebijakan ini. Pasti. Ya, untuk mencegah pendirian gereja. Ini dari perspektif PGI misalkan, Kristen lah. Iya. Ya, saya juga selaku Ketua Umum Christian Watch itu juga lagi menimbang ini. Sebenarnya lagi mempelajari usulan ini, Beb. Ya, apakah dia berpotensi untuk menghambat kemajuan dan perkembangan umat Kristen di Indonesia, atau justru ini baik untuk mengamankan situasi dan kondisi beribadah di Indonesia di seluruh tempat, gitu. Nah, karena mungkin kalau bicara ini disetujui, Bib, under control tempat-tempat ibadah itu, berarti juga pemerintah bertanggung jawab menyediakan pengamanan setiap kali sesi ibadah berlangsung di semua tempat ibadah. Mestinya begitu. Nah, itu kan cost-nya tambah lagi tuh, Bib. Iya. Ya, pasti keuangan bertambah lagi. Atau mungkin ada motif ekonomi juga ini usulan ini supaya ada penambahan budgeting dari BNPT. Karena kalau saya dengar ada usulan BNPT di tahun lalu itu cuma 400 berapa miliar itu seanggaran tahun 2022, terus di 2023 menurun dari 448,5 jadi 430 sekian miliar per tahun anggaran 2023. Iya. Nah, ada usulan DPR sudah setuju nih, Bib, untuk meminta sampai 2 kali lipat itu 800 sekian, hampir 900 miliar anggaran BNPT. Iya. Nah, apakah usulan ini masuk untuk memproposali, artinya supaya ada landasan lebih kuat lagi untuk penambahan budgeting anggaran BNPT, supaya kalau ini disetujui kan setiap hari Jumat seluruh masjid harus ada yang kawal. Polisi dan tentara, budgeting. Saya rasa enggak. Enggak ya. Enggak. Ya. Tapi dasar permintaan itu nggak dijelaskan, Bib. Enggak. Ya, permintaan peningkatan anggaran dari BNPT. Iya. Ya mungkin karena proposalnya nggak terbuka aja sih. Tapi karena berkaitan dengan ini sih, Bib. Iya. Ya karena kalau saya bayangkan nilai ekonominya, wah membengkak ini anggarannya BNPT nih. Iya. Nah, tiap minggu berapa gereja, ratus ribuan gereja di seluruh Indonesia mesti dikawal. Ya penyelenggaraannya. Iya. Ya ibadah sesi 1, sesi dilaporkan kan. Iya. Nah, itu harus ada yang jaga. Iya. Ya kita sih senang juga, Bib. Senang juga kalau gereja dijaga karena ada aja orang-orang iseng. Iya. Banyak orang iseng yang hobinya ngisengin gereja gitu loh. Iya. Gangguin ibadah orang, maaf, Bib. Maaf. Tapi buktinya di lapangan masih banyak yang gitu, Bib. Ya, Iya. ibadah Kristen diberhentikan seenaknya. Ya, atas nama mengganggu ketertiban penduduk setempat. Padahal kalau kita mau bicara, mohon maaf, Bib. Ya, masjid
setiap kali ada waktu-waktu tertentu ibadah soundnya memanggil azan untuk memanggil umat sembahyang, sholat apa, kita nggak merasa risih, kita nggak merasa terganggu kok. Padahal boleh dikata suaranya kan menggema ke seluruh langit di sekitar situ. Ya, kita nggak masalah. Misalkan. Tapi ini gereja itu nggak pernah pakai speaker di luar, Bib. Apalagi ribut-ribut dengan musik dan sebagainya misalkan. Ya, itu eksklusif ibadah gereja itu di dalam. Nah, tapi ada saja orang-orang iseng yang mempersoalkan, katanya mengganggu ketertiban. Padahal sudah lengkap loh surat izinnya apa segala macam. Bebas di berhentiin ibadahnya, Bib. Terus kalau sudah dipersoalkan ada yang mengadu karena sudah diviralkan, Bib. Urusannya apa? Bukan penyelesaian hukum terhadap orang yang nakal ini. Ya, cukup minta maaf. Salah satu pasal di KUHP kayaknya harus ditambah. Nanti kita usulkan di Komisi 3. Khusus bidang hukum. Komisi 8. Komisi 8 ya. Kalau ada masalah penggangguan ibadah orang, ya penyelesaiannya minta maaf. Bakar gereja atau bakar masjid. Oh, nggak bisa itu pidana. Pidana itu. Oh, pidana. Nggak cukup minta maaf itu ya. Pidana itu. Tapi banyak sekali nih gereja dibakar, pendeta dianiaya. Itu hampir. Masa dari sekian akumulasi banyak kejadian gak ada yang dihukum? Ya. Ada kan? Ada sih 1-2 ditangkap. Tapi ada yang lebih banyak mati di tempat itu kalau bom bunuh diri. Nggak ketahuan misalkan kayak bom bunuh diri atau apa bom. Enggak, maksudnya pemuka agama gereja pendeta. Waduh, banyak yang daftar-daftar itu Pak, pelakunya nggak Enggak, maksudnya dari sekian permasalah. Maaf, pembunuhan pendeta misalnya. Atau gereja dibakar. Apa tidak ada penindakan dari polisi? Begini, Bishop. Kita ini sudah sering diskusi. Semua sudah sering diskusi permasalahan ini. Kita ini cuma tinggal satu langkah aja. Menyatukan semua dalam bingkai harmoni kebangsaan. Ini yang keren. Harmoni kebangsaan ini mestinya banyak didengungkan. Membuat gugus tugas untuk mewujudkan harmoni kebangsaan dari lintas agama. Di situ presiden harus memberikan legitimasi khusus. Harmoni kebangsaan ini. Iya. Legitimasi khusus untuk bersikap, berekspresi dan memberikan rekomendasi penindakan kepada korban teror dalam keagamaan. Korban meninggal yang dibunuh misalnya ini ada ustadz atau pendeta yang dibunuh. Tapi agak susah juga nih, Bib. Mohon maaf, saya pernah bicara di channel ini juga. Ya. Bahwa contoh nih kasus Yasmin, GKI Yasmin tuh. Ya. Saya nggak tahu nggak selesai atau sudah selesai gimana. Bisa sampai berapa tahun ibadahnya di depan Istana Negara, Bib? Iya, masalahnya yang paling prinsip apa? Tidak ada wadah gugus tugas ini secara tegas. Oh. Kita bicara bukan mewakili lintas agama. Kita berbicara mewakili harmoni kebangsaan. Jadi masing-masing tidak membawa egoisme. Masing-masing membawa satu, harmoni kebangsaan untuk keutuhan Indonesia. Lalu untuk apa dibentuk apa yang direkomend oleh pemerintah ini untuk agama ini yang FKUB. FKUB. Untuk apa FKUB? Loh, FKUB. Itu kan mestinya menjadi harmoni kebangsaan itu. FKUB ini dibentuk karena produk apa itu, produk undang-undang apa produk apa itu. Lah FKUB ini kan ada dari sisi Forkompinda. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Daerah, Polisi, Jaksa, Kepala Polisi, Jaksa, Ketua Pengadilan, Pemuka Agama.
atau wakil dari agama-agama yang ada. Wakil dari agama-agama yang ada di FKUB. Iya. Loh, ini FKUB tidak bisa berdiri independen. Ya bagaimana mau independen, Bib? Kalau misalkan 13 anggotanya yang ditetapkan dalam peraturan kota atau gubernur daerah. Iya. Ya setiap agama misalkan cuma mewakili 6, tapi sisanya yang lain diisi semua sama Islam. Tidak boleh begitu. Jadi boleh dikata mayoritas suara Islam itu tetap di berbagai FKUB. Iya, saya paham. Tapi ini kan harus kita rubah. Tidak boleh diisi suara mayoritas atau suara minoritas, suaranya sama. Setiap rakyat Indonesia bebas beragama. Itu. Bebas beribadah. Ya. Kenapa mesti terganggu sih? Artinya orang kalau buka persekutuan atau ibadah gereja, saya juga heran sampai sekarang. Tapi memang saya pakai istilah begini. Memang ada orang hobinya usilin gereja sih. Hobinya bakar gereja, hobinya gebukin pendeta gitu loh. Ada orang-orang gitu yang penyakit fobia di lapangan itu, hobi kayaknya itu. Loh, justru sekarang kita harus menyatukan semua. Lintas sektoral. Untuk mengamankan orang kayak begitu. Untuk menghindari kejadian itu terjadi. Kita tegur polisinya. Nah ini barangkali yang dianggap oleh BNPT ini sebagai salah satu ancaman subterorisme di dalam rumah ibadah. Jadi ada antisipasi dari dalam munculnya gerakan terorisme, ada ancaman dari luar. Ya, misalkan untuk tindakan terorisme terhadap tempat ibadah. Jadi in out gitu loh. Ini yang ditakutkan oleh Pak Daniel barangkali. Tapi kalau orang bilang, Bib, tapi ngapain PGI mesti ikut-ikutan, kan tidak ada urut, kan itu tidak menyinggung ke gereja-gereja. Siapa bilang? Ya karena kan begini, PGI itu ikut berbicara karena yang berbicara kepala BNPT polisi. Bahkan secara institut itu ikut berbicara juga. Karena polisi yang berbicara. Tapi kan BNPT itu lembaga resmi. Iya. Lembaga yang mengeluarkan, yang mengusulkan. Sebaiknya ormas keagamaan, maaf ya saya sebut ormas keagamaan ya. Kalau saya salah mohon maaf. Gak apa-apa. Sebaiknya mewakili organisasi keagamaan itu bertanya kepada BNPT, apa ini maksudnya? Iya, itu ormas itu yang Habib maksud aras Gereja Nasional. Iya. Kayak PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan yang lainnya. Iya. Iya benar, mestinya bertanya kepala BNPT ini. Iya. Kenapa, apa maksud, langsung aja, jangan terprovokasi dengan Anwar Abbas. Ya, yang mengemukakan pendapat lalu seolah-olah latah gitu loh sesama ormas keagamaan ini. Iya, dan sesungguhnya saya sendiri bukan membela BNPT atau bagaimana. Sesungguhnya ini negeri tidak akan menjadi sebuah negeri tirani. Ini negeri akan menjadi negeri yang baik. Negeri yang merangkul semua agama dengan dasar kasih sayang dalam kemanusiaan. Sebetulnya ada kegelisahan. Kenapa beribadah itu kok tidak bisa aman, nyaman? Kenapa sesama anak bangsa saling melukai? Ada kegelisahan di situ. Lah, kegelisahan ini harus dirangkum, harus dibicarakan dengan kesepakatan-kesepakatan yang real. Jangan berbicara saya Islam, saya Kristen, saya harus bisa ibadah, tidak. Saya Indonesia, saya bersyukur lahir di Indonesia, saya insan Indonesia sejati. Semua harus sama merasakan kehidupan di Indonesia. Semua harus tenang merasakan rasa nyaman ibadah. Apapun agamanya. Ya, mestinya begitu dong. Harus begitu. Ya, itu kan spirit toleransi dalam kebangsaan kita. Iya. Ya, karena tadi misalkan ada orang bilang begini, PGI ngapain kebakaran jenggot? Yang Pak Komjen Daniel itu kan maksudnya gerakan-gerakan radikal Islam. Iya. Loh,
Enggak juga, karena PGI nggak tahu, barangkali PGI nggak sadar kali basis Kristen di Indonesia Timur kan juga lumayan besar. Iya. Ya kayak di Maluku, di Iya. Ambon, Sulawesi Iya. Utara misalkan, di Papua apalagi nih. Iya. Ya bahkan banyak sinyalemen yang mengatakan bahwa gereja-gereja Papua itu turut mendukung gerakan Papua Merdeka Iya. dan seterusnya. Walaupun sinyalemen ini kadangkala bersifat rumor. Iya. Tapi orang-orang yang pernah bertugas itu dan pernah kontak dengan berbagai tokoh gereja menyaksikan itu, punya pengalaman itu gimana? Coba. Bahkan sampai sekarang kalau untuk pembebasan sandera itu kan pemerintah melakukan pendekatan dengan apa? Tokoh-tokoh agama yang katanya didengar oleh KKB ini. Iya. Secara tidak langsung kan punya korelasi itu berarti. Iya. Bahwa KKB ini anak-anak gereja semua ini. Iya, betul. Ya. Ya lalu yang dia takut cuma pemimpin agamanya, dia bisa dipakai pendekatan untuk membujuk mereka supaya melepaskan sandera. Betul. Tidak perlu harus dengan kontak senjata misalkan. Betul. Nah, itu berarti baik di Islam dalam hal ini masjid tempat ibadahnya maupun gereja, Iya. di konteks kekristenan ini, itu kan kalau diusulkan under control, gimana? Salah atau benar, Bib? Kalau menurut saya sah-sah saja, benar. Tapi pemerintah mau mengusulkan under control kan ada aturannya. Ada aturannya. Harus dibicarakan lagi seperti apa yang realistisnya. Iya, betul. Kan gitu. Apakah sampai mencampuri masalah khotbah atau khutbah dari pendeta atau ustadznya? Nggak perlu. Ya kan, jangan. Iya. Tapi kalau untuk mengantisipasi, melihat mengetahui jadwal siapa yang akan ceramah hari ini, Jumat ini, Iya. pendeta siapa yang akan khotbah, Iya. gini-gini, ada alasan begini. Tapi kan bisa saja pembatalan. Terus ini, kalau ya pembatalan dilaporin aja bahwa hari ini rencana tadinya pendeta ini, tapi karena satu dan lain hal batal, jadi digantikan oleh pendeta ini. Ada laporannya kan, nggak masalah. Atau mungkin dibatasi. Atau dibatasi pembatasan. Iya. Bisa saja toh, nggak masalah sebenarnya. Iya, sekarang ada masalah yang paling khusus. Apa itu? Menjaga keutuhan bangsa. Loh, kok kaitannya dengan agama yang harus dijaga, dikontrol oleh pemerintah? Bukan. Sekarang pemerintah itu ya punya kebijakan yang khusus. Saya yakin nantinya punya kebijakan yang khusus dalam mengontrol itu. Nah, sekarang ada masalah-masalah yang khusus yang harus diselesaikan pasca sebelum pemilu. Pra pemilu ini. Pra pemilu, pasca pemilu. Oh, pra dan pasca pemilu. Iya, karena kan banyak pelaku-pelaku politik identitas. Para penikmat politisasi identitas. Pecandu. Politik identitas. Iya. Yang suka menjadikan agama komoditasnya. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Jadi itu kira-kira yang Komjen Dhanil mau antisipasi. Menurut pendapat saya. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Iya. Ya, baik juga dong motifnya kalau untuk menjaga keutuhan, Harus. keamanan kan. Harus. Asal memang tadi klausul hukumnya harus dibuat Iya. benar. Harus. Jangan sampai intervensif. Iya, betul. Ya, tapi kalau cuma sekedar menjaga dari luar, mengamati, memantau, Betul. saya pikir nggak masalah. Artinya kontrol itu artinya supaya pendeta sendiri dimudahkan, tidak usah terlalu pusing dengan masalah sekuritas gereja atau tempat ibadah. Iya. Ya kan? Asal mau ibadah, tempat ibadah itu diberikan perhatian. Iya, dan saya yakin pemerintah tidak terlalu mempersulit, betul. Yakin? Memberikan keleluasaan. Saya yakin. Takutnya katanya sudah kayak negara komunis yang Oh, tidak mungkin. mengontrol semua tempat ibadah, bahkan pendeta-pendeta harus itu sampai berkembang kepada pembicara-pembicara di khutbah-khutbah Jumat atau ustadz-ustadz, penceramah, kiai, pendeta
itu harus dilisensi, mendapatkan license. Ya, kalau license sebenarnya di kita itu sudah wajib. Loh, Semua yang namanya ada. pendeta harus ada lisensinya, kartu pendeta gitu loh. Iya, ada itu. Ada itu diberlakukan oleh Menteri Agama, ada license itu. Iya kan, saya juga ada kartu Menteri Agama ini, kartu Departemen Agama sebagai seorang pendeta. Cuman logikanya, pemerintah ini masih lebih bijaksana dari membuat kebijakan yang antisipatif. Masih lebih bijaksana. Saya yakin pemerintah masih memperhatikan kaidah-kaidah kemanusiaan. Jadi tidak perlu diragukan sebenarnya, tidak perlu ditolak. Usul ini perlu diterima. Pendapat saya pribadi, usul ini perlu diterima karena apa? Untuk memberikan pengertian bahwa pemerintah dan rakyat harus bergandengan tangan. Ada yang bilang, ya kan Habib Ali bisa bicara begitu karena Habib Ali ini kan pro pemerintah. Pendapat Anda bagaimana, Habib? Loh, bukan masalah pro atau kontra. Sekarang kan kita berbicara dari yang kebanyakan. Kita bicara singkat saja, kenyataan yang ada. Negeri ini setelah setelah mengalami moderat, mengalami kebebasan berpendapat, masuknya YouTube, media sosial, perlu diawasi, dikontrol dengan baik oleh pemerintah. Lah, hal-hal yang gampang dimasukkan itu adalah hal-hal yang mengenai agama. Tidak lihat itu Islam atau tidak lihat agama yang lain. Semuanya itu berpikir seakan-akan mereka membawa peradaban transnasional, ingin menggantikan peradaban Pancasila. Memang jadinya ada pendapat yang mengatakan seperti ini, Beb. Kayaknya justru pemerintah yang mau mempolitisasi tempat ibadah. Ya, pemerintah larang tempat-tempat ibadah dipolitisasi, bahkan steril dari kegiatan-kegiatan politik seperti kampanye dan lain sebagainya. Ya, tetapi sekarang pemerintah mau coba mempolitisasi menggunakan tangan kekuasaan dengan merek, dengan label ya pencegahan BNPT. Ya, bagaimana menurut Habib? Saya rasa nggak sampai ke arah situ. Nggak sampai ke arah situ. Nggak sampai ke arah situ. Ya, karena tuduhan-tuduhan ini sah-sah saja sih kalau orang mau mencurigai pemerintah. Wajar. Ya, untuk mengontrol. Ya. Wajar. Tapi salah satu ketakutan pemerintah bisa dimaklumi karena banyak tempat-tempat ibadah dijadikan ajang politik. Bahkan ada pendeta-pendeta yang di kalangan Kristen ya, Habib. Itu mimbarnya dijadikan tempat kampanye. Ya, padahal itu kan dalam aturan tidak boleh kampanye di mimbar gereja. Pendeta tidak boleh berkampanye di gereja untuk mensosialisasikan partainya atau dukungan capres cawapresnya atau cagupnya dan seterusnya. Tapi ada saja pendeta dengan majelis gereja yang nekat menerobos aturan itu. Bahkan ada pendeta yang dulu saya tahu itu aras gereja nasional lagi. Yang membawa ormas keagamaan ini masuk di bawah underbow, ya kita bicara underbow dari satu partai dengan tokoh capres tertentu. Ya, ini kan ini menjadi hal yang merusak tatanan demokrasi kita sebenarnya. Saya orang yang terpanggil untuk menggarami dunia politik, Bib. Hukum ya, kalau bicara Injil itu, Bib, kita menerangi dan menggarami. Artinya memberikan semacam pendampingan spiritual terhadap gerakan-gerakan politik atau dunia politik supaya orang diterangi dengan terang ajaran Kristus, Injil Kristus, Bib. Ya, tapi saya menentang pendeta yang berpolitik praktis. Ya, misalkan dia mau jadi calon anggota dewan atau dia mau calon gubernur, tapi dia bawa pendetanya.
jabatan pendetanya, titel kependetaannya atau jabatan sinodalnya, Bib. Itu yang saya tidak setuju. Dia mestinya tanggalkan itu, lepaskan itu, lalu dia bertarung tidak atas nama gerejanya. Kalaupun orang kenal dia sebagai pendeta yang melekat pada dirinya pribadi itu kan, ya nggak masalah. Tapi dia jangan bawa-bawa atribut itu. Apalagi dia sebagai ketua sinode misalkan mengumumkan bahwa semua harus ikut saya pilih calon presiden ini. Itu bisa dicurigai sudah dibayar ini ketua sinode ini. Itu pun terjadi di dalam Islam. Iya. Oh gitu. Jadi ada juga ormas-ormas keagamaan yang sudah ada kelompok-kelompok transaksi. Oh gitu. Iya. Berarti pemuka agama di Islam dengan Kristen sama saja rawan dibeli, rawan tanda kutip ya, rawan ditransaksikan secara politik. Iya. Gitu. Berarti betul-betul dugaan banyak orang ini bahwa agama itu sebenarnya sudah jadi komoditas politik di Indonesia. Iya. Wow. Pelaku politik identitas, penikmat politisasi identitas. Pecandu. Kalau penikmat saja masih biasa itu. Ini pecandu. Karena memang memabukkan agama ini. Iya. Untuk dibawa ke dunia ranah politik ini. Iya. Jadi kesimpulan kita apa nih, Bib? Setuju? Kalau saya pribadi setuju. Kalau saya setengah setuju. Setuju asal ada batasannya. Ya pasti ada batasannya. Pasti. Ya, tidak setujunya kalau sampai aturan ini undang-undang yang akan dibuat yang diusulkan oleh Komjen Dhanil dan Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum itu kemudian merembet atau mengintervensi masalah doktrinal, masalah-masalah internal yang eksklusif. Itu tidak boleh. Ya. Aturan pengembalaan termasuk memberikan prasyarat pendeta ini tidak boleh, pendeta itu ini. Tapi kalau khotbahnya, tapi kalau sampai katanya khotbahnya harus ditulis, kalau mau khotbah pendeta itu harus ditulis supaya ada nanti pelaporannya bahwa ini khotbahnya. Lah, kita ini di dunia karismatik Kristen ini, Bib, khotbah itu nggak pakai kertas, Pak, ngalir aja, mengalir berdasarkan pimpinan Roh Kudus, wahyu Tuhan, jalan, kita bicara saja. Nah, apalagi zaman sekarang kan sudah ada perekaman. Iya. Ya itu aja dibuat laporan. Tidak wajib pendeta harus membuat catatan, menulis khotbahnya, baru itu yang dikhotbahkan, baru ini yang nanti disodorkan laporan, inilah hasil khotbah pendeta itu sebagai laporan pertanggungjawaban ke pemerintah. Iya. Kalau sudah sampai ke situ, saya nggak setuju juga sih, Bib. Terlalu ribet gitu loh. Nggak mungkin lah itu. Nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin. Nah sekarang ada konsekuensi. Kalau gereja dijaga, gereja dikawal, gereja di rumah ibadah, tempat ibadah. Ya itu yang tadi saya bilang, konsekuensi ekonominya kan pasti ada, membengkak dan sebagainya. Masuk gak juga misalkan bahwa security gereja dibiayai oleh negara atau security rumah ibadah harus ada security masing-masing. Ya bisa jadi dan harus. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Iya karena itu kan controlling itu bicara penjagaan, pengawasan, pemantauan dan perlindungan, proteksi. Iya. Gitu, Wik. Bisa jadi.